Pakai hati kita. Halo Besti, ya dari pembukaannya aja sepertinya kalian seharusnya udah tahu sih siapa bintang tamu kita pada hari ini. Seorang fashion enthusiast, seorang entrepreneur, seorang desainer, dan seorang penulis buku juga ternyata. Kita sambut aja Jovi Adiguna Hunter. Yeay! Biasa gue cuma dengernya di Instagram doang. Story gitu. Gue enaknya langsung Jov gitu aja. Jov aja lah biar ya. nggak ketahuan ya. Iya biar nggak ketahuan. umurnya ya. Lu kan 31 kan? Berarti lo 35 dong. Oke. Jov, kan sekarang orang-orang pada tahu itu lo ya udah sesukses sekarang lah. Dengan Street Boba, Betul. dengan Gildak, dengan Clothing Line, terus gue baru tahu lo nulis buku juga ternyata. Iya, bestseller jangan lupa. Oh ya, oke siap. Bestseller gitu. The Uncommon Way. The Uncommon Way. Yes. Nah, itu kan sekarang tuh. Nah, Kita tarik ke belakang dulu. oke. Jovi Adiguna itu dulunya gimana sih sebenarnya? Jovi Adiguna adalah seorang anak yang unsure akan hidupnya, nggak pernah ngerasa fit in dimanapun, selalu ngerasa dirinya tuh berbeda, nggak pernah maksudnya kayak kalau aku ngeliat teman-teman aku tuh kayak ngerasa, oh I belong here. Kalau aku nggak pernah ngerasa belong di mana-mana. Dimanapun. Kayak apa yang misalnya cowok normal dulu. Maksudnya cowok-cowok pada umumnya suka, aku tidak suka. Yang kayak gitu loh dari kind of thing. Dan saat kamu masih kecil, kamu merasakan hal seperti itu tuh hal yang berat dong. You don't feel like you belong, you don't fit in. Jadi itu tuh benar-benar struggle sih sebenarnya dulunya. Belum lagi pressure dari keluarga, dari tetangga. Aku tuh dulu hidup di rumah keluarga yang tetangga itu sangat berdekatan. Kayak setiap weekend tiba-tiba ada yang habis mancing, mereka bakar ikan bareng-bareng kayak gitu. Jadi the pressure is real dari semua arah, mulai dari teman, dari mana kayak gitu sih. Kalau misalnya pressure dari orang tua itu gimana sih Jov maksudnya? Pressure dari orang tua maybe karena balik lagi aku tidak seperti anak-anak cowok pada umumnya. Dari kecil mungkin aku sudah bisa orang bahasa sekarang tuh bilangnya eksentrik mungkin ya. Udah eksentrik, aku ya itu berbeda. Aku tidak suka sama apa yang cowok-cowok lain pada suka. I did try, let's say, oh ini teman-teman cowok gue semua pada main bola, gue ikut main bola, ya nggak bisa, emang dasarnya bukan bakat, ngerti gak sih? Jadi kayak gitu. Dan ya di pressure sama semuanya, karena mungkin aku selalu berusaha memahami, karena the way we raise is different. Orang tua aku mungkin saat mereka dididiknya berbeda, jadi melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru itu, jadi stigma itu masih ada masih ya? ada. Cowok apalagi. itu pakemnya harus seperti Cowok tuh itu. gak boleh nangis, cowok tuh harus kayak gini, cowok tuh gak boleh pakai kayak gini, kayak gitu dari dulu pasti ada. Sangat toxic masculinity-nya itu Betul, sangat kalau real ya bahasanya pada saat sekarang itu. anak-anak ini kan Gen Z kan ngomongnya toxic masculinity. Zaman aku dulu sebenarnya udah ada juga, tapi kita nggak ada bahasanya nih. Yang pasti kita berbeda titik. Kan gue dengarnya itu kalau lo itu sebenarnya sangat introvert ya. Betul. Nah tapi apa yang gue lihat dan dengarkan pada hari ini sangat berbeda. Bener ya, kayak Iya, nggak kayak, sesuai. Itu halo, jadi gitu. kayak lo meruang banget kayak, wah ini Jovi Adiguna pasti udah nyampe. Iya. Nah itu gitu gimana dari lo yang introvert dari kecilnya? Oke, so basically ini tuh kayaknya learning by doing kali ya. Jadi awalnya itu kita cerita ada ngalor ngidul ya. Jadi dari awal itu memang aku sebenarnya anaknya sangat introvert. Kenapa aku introvert? Mungkin sekalian karena aku sudah terbiasa dihina sama orang kayak gitu-gitu. Jadi aku makin itu takut untuk udah mengeluarkan terbiasa ya sekarang ya? Udah terbiasa. Kalau sekarang udah terbiasa gini, bodo amat lu ngomongin apa. Tapi kalau dulu aku terbiasa dihina orang gini-gini, dan I'm a Cancer, jadi aku punya self defense. Kayak di sini tuh ada wall atau cangkang lah aku bilangnya. Jadi aku daripada aku tersakiti mendingan aku jauh. Jadi aku makin sudah terbiasa tidak berbicara sama orang, nggak mau ngedeketin ke orang karena takut dihina. Aku tidak mau membuka diri karena takut mereka tidak mengerti kayak gitu. Jadi terlalu banyak ketakutan untuk aku maju. And then long story short, aku mulai jadi content creator. Jadi content creator. Itu pun juga jadi content creator. Gak apa-apa. Jadi karena paksaan adik aku. Jadi adik aku juga introvert banget. Aku aneh banget saat tiba-tiba dia decide buat bikin video YouTube. Itu menurut aku aneh banget. Hah? Itu kan ditonton orang, lo nyapa orang aja bingung mau kayak gimana. Terus dia coba bikin mulai dikenal, kata dia ini seru banget kayak gini-gini. Maksudnya bikin YouTube ini seru banget. It helps with my anxiety kayak gitu-gitu. Akhirnya aku diajak lah bikin. Dari situ sampai sekarang itu menurut aku itulah pelajaran aku. Sampai aku bisa merubah dari dibilang masih nggak introvert, udah nggak introvert juga nggak, masih tetap gitu. Tapi kurang lebih jadi itu perjalanannya learning by doing dari awal sampai akhir sekarang sampai di titik ini.
itu aku mau tidak mau karena pekerjaan aku, karena aku jatuh cinta sama dunia ini, dunia content creating dan sebagainya, itu aku jadi kayak belajar kayak tiba-tiba aku harus meet and greet nih, terus tiba-tiba aku harus nih kayak di kalian depan banyak kamera. orang. Itu tuh menurut aku learning by doing. Jadi experience yang bikin tiba-tiba jadi kelihatan tidak. Padahal kalau if I have to choose, aku mending di rumah nggak ketemu orang gitu. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Nah itu kan sebenarnya kan ade lo itu Sarah ya. Nah, Sarah itu kan lu dulu figuran ya di tempatnya dia. Dulu dia pernah lewat waktu gitu kecil, doang. Jadi gini, zamannya dulu orang-orang kan dulu zamannya ada itu waktu kecil kapan tuh? Waktu kecil tuh kayak dia SD, SMP, SD. Sorry, berarti vlog yang lo rambut biru itu? Aku figurannya, iya. Aku tuh dulu pertama gara-gara jadi rambut aku tuh dulu biru warnanya. Terus suka lewat videonya Sarah karena memang kamar kita deketan dan aku suka butuh barang dia kamar dia. Ini lucu nih. Iya gitu, terus aku tuh lewat-lewat, badannya aku kan paras. Perawakan. Perawakannya tuh kurus, terus panjang, terus rambutnya panjang warna biru. Bang, terus Kak Sarah itu siapa yang lewat-lewat Kylie Jenner katanya. Terus ya bukan, itu abang aku. Ya bingung lah orang abang rambutnya panjang gitu. Disitulah awalnya jadi, ayo bang cepat pada kita bikin video bareng. Gitu. Nah, sebenarnya kan lo sekarang itu kan nggak jauh lah dari didikan orang tua lo ya. Yes. Dan gue mendapatkan info ini nggak tahu bener apa enggak ya Jov ya. Orang tua lo itu cerai. Betul. Dan sekarang lo lebih ke mama. Bukan lebih ke mama. Karena bokap kan di kilang minyak ya, benar ya? Iya benar. Jadi gini, my dad passed away sekitar 7 tahun lalu. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, jadi mama sama papa itu divorce saat aku 4 tahun. Mungkin di situ aku masih belum mengerti lah ya. Tapi di situ aku punya kakak, almarhum kakak aku yang mungkin kena impactnya dari semua itu. Tapi mungkin aku terlalu kecil untuk mengerti. Jadi aku sih ingatnya memori kecil aku happy-happy aja sama mami yang papa yang terpisah. Dan menurut aku itu normal. Aku tidak merasakan perbedaan yang kayak rumah tuh harusnya kayak gini, orang tua tuh harusnya ada 2. Aku gak ngerasain kayak gitu. Aku senang-senang aja pada saat kecil itu. Udah terus tadi ngomong apa lupa gue. Yang gue pengen tanya, nyokap itu ngedidik lo itu gimana, Jov gitu? Sebenarnya kalau lo dibedain dengan Sarah? Karena gue cuman cuplikan sih gue ngelihat nyokap di Creative Fox. Iya. Ya. Jadi gue ngomong luar biasa sih orang nyokap lo sampai bisa Jovi Adiguna sekarang itu cara ngedidiknya dan kalian dan Sarah juga lumayan dan sukses juga gitu loh. Nah, didiknya tuh gimana sih? Apakah ada perbedaan antara Sarah yang perempuan dan lo yang laki-laki gitu? Oke. Kalau didikan sendiri aku sebenarnya lebih banyak dididik sama papa. Tapi aku sangat even though aku nggak dirawat sama mami, aku tuh sangat deket banget sama mami. Somehow jadi kayak biar aku SD, SMP, SMA sampai kuliah aku sekolah di Bandung, tapi aku sangat punya connection yang nggak mungkin aku brojol dari dia kali ya. Jadi itu connection menurut aku sangat kuat sekali. Dan ya udah dari situ mami aku tuh nggak pernah. Kalau dari papa lebih strict, papa itu yang lebih kolot. Kayak yang cowok tuh nggak boleh kayak gini. Kalau mami aku malah lebih santai. Tapi papa yang Belanda ya, Jov ya? Enggak, mami itu Jawa Belanda, papa Jawa Chinese. Jadi aku campuran dia semua itu gitu. Tapi yang didiknya lebih strict, yang lebih kayak harus by the book tuh papa sebenarnya. Kalau mami tuh nggak pernah melarang aku sama sekali, dibiarkan anak-anak tuh udah kamu kayak gimana aja, kamu boleh kok. Dan aku inget banget waktu aku kecil, mungkin karena mereka orang tua keluarga dari mami aku semua udah bisa ngerasa mungkin aku berbeda ya. Mereka pernah ngeluarin kalimat kayak gini doang yang mungkin terdengar cukup ofensif, tapi menurut aku sangat keingat dan itu menurut aku keeps me going. Jadi mereka sempat ngomong kayak, mau kamu nanti gedenya jadi bencong selebor, kamu harus jadi orang bisa. Orang bisa itu definisinya sangat luas loh ya. Jangan sampai ngerepotin orang. Nanti juga orang gak akan ingat si bencong selebornya kamu itu, tapi orang tuh bakal ingat prestasi. Kurang lebih yang mereka omongin tuh seperti itu. Dan itu menurut aku jadi pegangan aku sampai sekarang bebas mengekspresikan diri sampai sekarang gitu. Yang what keeps me going. Kalau sampai papa sih sampai terakhir sebelum dia meninggal itu dia baru mulai bisa menerima lebih kayak, ya ini memang anak gue mau kayak gimana juga gitu. Mungkin papa aku rada disconnected sama dia karena saat almarhum kakak aku anak paling pertama meninggal, dia tuh kayak disconnected to the world dan dia ngerasa itu tuh benar-benar salah dia. Jadi almarhum kakak aku tuh meninggal karena narkoba pada saat zamannya dulu, segala narkoba dia pakai. And my dad tuh sampai abis-abisan buat nyelamatin hidup dia, saya mulai dari rehab masuk ke apa, dan aku tuh masih sangat kecil tapi aku sangat mengerti. Gitu. Jadi aku tuh saksi dari segala dan papa aku mungkin sangat terpukul. Dari situ dia mungkin disconnected ke aku pun disconnected ke dia gitu. Gue juga dapat cerita bahwa lo sempat dibawa ke psikolog pada waktu lo kecil tuh kenapa? Karena kelainan ini pada aku. Enggak jadi. Tapi kan didikan dari nyokap itu kan ya udahlah kalau lo pengen jadi apapun boleh gitu. Betul. Tapi mungkin namanya orang tua saat kamu tertampar fakta bahwa this is really happening. Namanya orang tua, aku tahu orang tua caranya berbeda-beda tapi mereka selalu mau yang terbaik
buat anaknya. Dan pada saat itu salahnya aku rada berbohong kayak oh iya mam, nggak deh kayak kita masih bisa. Akhirnya itu karena kemauan akunya mengiyakan, jadi akhirnya namanya orang tua yang mau nolongin anaknya. Mau cara apa menurut aku orang tua itu selalu mau yang terbaik. Tapi akhirnya saat aku sudah tidak tahan dibawa ke psikolog, aku kayak ngomong, mam kayak nggak bisa deh. Dan oke, why don't you say so? Mami ngomong kayak gitu, saya tuh ibu kamu tidak perlu lagi berbohong ke saya. Saya sudah tahu kamu itu keluar dari saya gitu kasarnya. Jadi kamu tidak perlu berbohong lagi. Ya sudah gitu kata mami. Nah, berarti, I love you no less. Berarti pada saat lo ke psikolog itu juga lo tidak menjadi diri lo sendiri. Betul, masih berbohong karena itu ketakutan aku atas penilaian dari orang-orang sekitar, dari keluarga sendiri lagi, dari orang-orang sekitar. Tiap hari aku udah dijudge. Kalau sampai keluarga aku ngejudge aku juga gimana? Itu adalah ketakutan diri aku sendiri. Itu di saat aku masih nyari jati diri. Ini si Jovi itu siapa sih? Si Jovi itu sukanya apa sih? Si Jovi itu maunya gimana sih? Kayak gitu loh. Hasil dari psikolog itu apa itu? Gue pengen tahu. Ya gue mah pas di psikolog dikasih tau aja manusia itu punya gen X, gen Y, yang kayak gitu-gitu aja yang you can actually Google it right now gitu kasarnya. Dan ya udah kayak gitu aja, aku nggak mendapatkan apa-apa, aku malah dikasih obat-obatan yang tidak mau aku konsumsi lagi, jadi so that's that. Okay. Let's just leave it at that. Sampai aku akhirnya sick sendiri, aku ngomong ke mam, kayak nggak bisa deh Jovi, kayak gini. Oh, why don't you say so? Dan aku di situ ngerasa ternyata memang jujur terhadap diri sendiri atau apapun itu memang paling lebih enak ya. Kamu nggak punya beban apapun di sini kamu. Kalau ada orang di sekitar kamu yang tidak mau menerima kamu, it's your loss. Yang penting saya dengan menjadi diri sendiri saya tidak mau mau nyakitin orang, saya tidak pernah mengganggu orang kayak gitu loh. Dan akhirnya ya ketika lo sudah menjadi seperti sekarang ya itu juga gue juga bisa ngerasain gitu loh. Oh ini orang real. Ya lebih Jovi yang jadi joyfulness yang dalam diri lo sendiri itu ketangkap sama gue gitu loh. Bener-bener in order for you to spread love, you have to love yourself first. Itu menurut aku salah satu yang penting. Kamu harus terima diri kamu apa adanya, flaws and all, dan itu bakal ngerti gak sih ke gitu, ke spread gitu, ke spread gitu ke orang. By the way, teman-teman gue banyak yang ngefans sama Jovi sih. Kebetulan Hai teman-teman. Gue juga lawyer kan gak? Kerja di kantor, jadi wah lu besok nge-interview Jovi Adiguna? Iya. Ada titipan pertanyaan gak? Gak ada sih. Gue pengen tahu juga, karena gue penasaran gitu loh. Nah akhirnya turning point lo yang memilih jati diri gue nih seperti ini nih. Turning point-nya saat itu yang tadi aku cerita, psikolog itu ya? Yang pas dengan mudahnya keluarga aku yang aku dulu sempat ya aku anggap jadi kayak musuh, kok gue dikritik terus, gue kan kelahir gue nggak minta jadi kayak gini, tapi kok tampaknya di mata kalian aku selalu salah, gue selalu kayak gini, pasti ada ngerasa kayak gitu ya, apalagi kamu dari kecil sudah merasakan kayak gitu, you don't belong. Terus ya pas ternyata aku coba jujur, turns out malahan mereka nerima dengan open arms kayak, oh I just have to be. Aku nggak perlu, itu tuh kadang-kadang ketakutan cuma di kepala kita doang. Mungkin nggak semua orang yang ngalamin kayak aku seberuntung aku kan. Mungkin ada yang diusir sama keluarganya lah kayak gitu-gitu. Banyak. Aku selalu bilang kalau jadi kaum minoritas itu kamu tuh perlu support system, dan support system itu tidak harus selalu datang dari keluarga. Banyak support system itu bisa di lingkungan kamu, sahabat kamu, apapun. Jadi saat kamu tidak dapat support dari sini, kayak aku nih misalnya, kita ambil contoh kecilnya aja masalah kuliah. Aku tidak disupport sama papa aku jadi fashion designer. Katanya mau jadi apa, kamu tukang jahit misalnya. Tapi aku bakal tetap kekeh sama pilihan aku tanpa I don't mean no disrespect ke dia. Dan aku membuktikan bahwa nih Pak, gitu loh, ngerti gak sih? Kamu tuh membuktikan, oke, di mata kamu mungkin saya dikucilkan, saya sampah, saya apa, tapi kamu lihat saya bisa jadi apa nanti, gitu loh. Bukan berarti kamu cuma diam-diam gak ada usaha, kayak gitu sih. Menurut aku salah satu poin lebih yang harus kamu lakukan dari jadi kaum minoritas, yaitu kamu harus lebih membuktikan dibanding orang lain. Karena kamu gak akan dapat easy semuanya. Sebenarnya gue juga nggak apa-apa, gue koreksi dikit aja. Sebenarnya gue juga gue nggak akan pernah nge-label itu kaum minoritas. Karena kalau lo emang warna lo berbeda ya udah, emang warna lo berbeda, lo bukan menjadi kaum minoritas karena warna lo berbeda gitu loh. Jadi buat teman-teman juga jangan karena lo berbeda lo Jovi Adiguna kan banyak nih, Jovi Adiguna yang lain kan. Benar. Lo bukan minoritas ya. Mungkin lingkungan lo aja yang gue ngedefine-nya kurang beres sih menurut gue. Belum teredukasi gitu. True, tapi memang itu benar. Karena paling simpel orang-orang sekarang memang mereka belum teredukasi, kayak tiba-tiba ngelihat orang gini, cowok yang rada kecewa-kecewan, bencong gitu. Mereka tidak mengerti. Belum tentu ada aja cowok kayak ngondek, kayak bencong, tapi dia punya istri, so itu nggak ngedefine anything. Gue ngelihat video lo yang tari lanang itu juga. Nah itu kan emang ada di tradisi kita seperti itu ya gitu. Kan? Lo nggak bisa ngedinai tradisi-tradisi leluhur kita gitu.
Dan faktanya mereka yang menolong kita untuk merdeka pada saat itu. Iya. Nah gitu. Jadi cowok make upan udah ada dari dulu. Zaman penjajahan Belanda itu udah ada bro gitu loh. Benar. Bukan baru-baru Jov ya diguna sebenarnya gitu loh. Jadi ya enggak sih, lo kurang edukasi aja menurut gue. Sorry to say ya, tapi faktanya seperti itu. Betul. I do agree. Tapi kan kadang kalau kita ngomong kayak gitu, orang ofensif ya. Karena lo pikir gue bodoh gitu, pikir gue goblok gitu. Kan orang-orang kan gitu. Apa-apa kita mau ajak bahas apa-apa jadinya masalah. Dan pokoknya aku sih sekarang yang aku ajarin ke followers aku adalah udah yang kamu lakukan mungkin tidak sesuai sama yang aku lakukan. Aku pun kadang nggak setuju sama apa yang kamu lakukan, tapi udah toleransi. Menurut aku paling indah tuh toleransi. Betul. Kamu lakukan apa yang kamu lakukan, selama kamu tidak mengganggu aku tidak akan mengganggu kamu juga. Kayak gitu loh. Kalau udah toleransi, can you imagine what will happen to this world? Nggak ngurusin hidup orang, yang enak banget. Kayak aku sekarang bodo amat. Lo mau ngomong gue bencong, lo ngomong gue apa, gue mau kibas rambut. At the end of the day, I'm here and you're there. Itu soal prinsip aku. Sekarang kan lo udah bisa ngomong lah. Ntar kalau lo butuh kerjaan datang ke gue. Lo lihat nanti, lo lihat the table is pas tablenya terbalik, lo lihat nanti lo yang butuh ke gue kayak gitu. Sombongnya dulu nih karena sering dihina gitu. Berarti Jeff lo dulu itu nggak punya teman dong? Teman tuh ada, tapi dari dulu sampai sekarang circle aku sangat kecil. Dulu sih maksudnya teman bertebaran di mana-mana, tapi yang sangat actually dekat tuh sangat kecil sekali. Nah, karena gue dengar cerita nih. Sumbernya entah nggak tahu bener atau enggak. Lo pernah diciumin waktu kecil dan lo akhirnya udah enough terus lo lempar pakai kursi. Hah? Oh bukan. Oh oke. Nah ini menarik nih. Pipi. Jadi itu aku enggak. Dulu aku itu lucu tuh. Bully. Aku tuh sering kena bully mulai dari verbal sampai abuse. Dan mungkin karena perawakan aku yang dari kecil memang. Dulu aku pas kecil kecil banget badannya. Sekarang tinggian nih 173. Dulu tuh pas SMA aku mulai masuk olahraga, baru badannya tiba-tiba lumayan lah gitu. Nggak tinggi-tinggi amat, nggak selalu juga kayak bendera. Tapi maksudnya lumayan lah ya gitu. Tapi pas dulu badan aku tuh petit, terus mungkin bawaannya apa ya, bukan flamboyan, apa ya, gemulai. Nah bahasanya pembawaannya gemulai. Jadi seringnya dibully-bully kayak gitu, mulai yang dicium. Itu tuh SD kejadiannya. Jadi dipikir gue so strong woman nih. Jadi pikir-pikir aku wanita apa main cium-cium gitu aja. Aku tuh tiba-tiba aku tuh paling nggak suka dibikin malu di depan umum. Saking introvertnya aku paling gak suka jadi center of attention tuh sebenarnya dulunya gak suka sekali. Terus this one time aku lagi di kelas, lagi disuruh maju ke depan sama guru. Ada anak yang emang biasa anak bulinya lah kasarnya kalau di sekolah. Dia tiba-tiba masuk di depan guru, terus aku dicium, itu dicecein, itu bener-bener kayak push my button. Jadi tiba bocah dari belakang cium pipi gitu. Aku bener-bener emosi, aku tarik kursi, aku lempar ke dia. Kursi kayu. Dulu kursi di SD tuh kayu yang mampus. Jadi aku tuh itu tuh untuk menunjukkan nih, lo nggak bisa macam-macam ke gue, karena menurut aku itu kayak nggak tahu akunya yang lebay, nggak tahu yang apa, tapi itu menurut aku sangat memalukan sekali. Dan aku di situ masih unsure who I was. Jadi pas dicecein, lucu lo kan dianggapnya ya lemah pada saat itu pasti kan. Belum tahu. Tiba-tiba lo ngangkat kursi, lo jangan main-main lo. Main nih, Muay Thai mulu nih. Jov, kita ngomongin fashion. Nah, fashion statement lo itu inspirasinya dari mana sih? Nggak ada sih, nggak ada inspirasi. It's a little bit of everything. It's what I'm comfortable to wear. Dan aku selalu ngerasa pakaian itu nggak punya gender. Baju pakaian itu nggak punya gender. Tuh celana lu tuh nggak ada titiknya, kasar. Ngerti gak sih kalau ngomong kasarnya? Oh baju lo tuh nggak ada tetenya, nggak ada. Jadi if you like it then wear it. Tapi kan orang-orang balik lagi masih mau kotak-kotakan. Cowok tuh nggak boleh pakai rok, cowok nggak boleh pakai kutek. Sekarang baik banget straight guys yang pakai kutek, and that's fine. You do you, mau pakai makeup you do you. Kan nggak merugikan orang, kayak gitu loh yang aku sama ini message yang aku pengen sampaikan. Just because dia pakai baju pink, just because pakai skirt, pakai apa doesn't mean, ngerti kan? Doesn't mean nothing. It's just clothes. Nggak usah terlalu berpikiran terlalu jauh gitu. Dan lo juga udah memberitahukan kepada banyak orang atau followers lo juga bahwa gue ya I'm a man gitu. Iya, I'm a guy. I'm a male gitu loh. Dan kalaupun misalnya aku selalu mengajarkan mereka untuk menerima sih, itu di yang channel aku mereka menerima apapun. Ya itu aku bilang toleransi, karena itu menurut aku penting banget. Kayak either way, kalaupun aku nanti tiba-tiba hormon, which is impossible, karena aku nggak pernah merasa dari dulu diri aku perempuan. Aku feminin yes, aku rada ke perempuan-perempuanan yes, dan mungkin agak-agak aku suka makeup, aku juga cantik, suka dibilang ya, itu bukan not because I feel like I'm a girl, deep down inside. Yang kita let's talk about trans itu, kalau aku ngobrol, aku kan suka ngobrol-ngobrol gitu kan, ya mereka dari kecil ngerasa mereka cewek terperangkap di badan cowok. Kalau aku tidak pernah ngerasa itu. Kalau aku feminin ngondek bahasanya apa, yes aku suka ngerasa gitu, tapi aku bukan cewek gitu.
Nah gini, ini juga pembelajaran sih buat teman-teman yang lain. Kalau kalian punya waktu, coba cari teori Carl Gustav Jung. Itu ada mengenai anima dan animus. Nah, anima itu adalah sisi feminin lo itu lebih banyak. Oke. Lo itu male, tapi sisi feminin lo itu lebih besar. Oke. Nah, kalau animus itu lo female, tapi masculine lo lebih besar. Oke. Nah, itu ada. Dan itu bukan kelainan. Itu bukan minoritas. Banyak gitu. orang yang ngomong itu penyakit. Lagi-lagi mereka tidak mengerti. Sudah terbiasa. Aku dari kecil sudah karena udah biasa ngomong lu sampah lu dasar yang kayak gitu itu udah. Kalau penyakit ya merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri dong. Dan banyak yang bilang hati-hati nih deket gue bisa nular loh, awas kontak tuh keluar di sini. Hati-hati tuh gitu. Banyak itu orang masih terlalu shallow menurut gue kan memang. gitu. Enggak kayak gitu dan di sini gue yang sangat respect sama lo. Kenapa ya I'm a male tapi ya cara gue berbusana ya emang nggak ada batasan. Bener. Emang kenapa gue harus stuck dengan pakaian yang itu aja gitu loh. Tapi pertanyaan gue Jov, lo pakai heels nggak capek? Ya Allah, cobain. Awas lagi gue pinjemin. Gue kebayang itu. Awas gue kebayang karena ya teman-teman gue yang lain capek nih, tinggi banget heelsnya gitu kan. Suruh salto, suruh muay thai pakai heels aja gue bisa. Oh seriusan lo? It makes you feel powerful, trust me. Ada blogger kakek-kakek sekarang dia kakek-kakek literally udah masa menurut aku nggak kakek ya, tapi kayak let's say 40-45 deh. Dia kemana-mana pakai heel dan dia bilang it makes him feel powerful dan oh ya itu Indo enggak luar di sini mah ya diterakin bencong gitu. Tapi kalau di luar enggak, dia malah sekarang jadi blogger, salah satu content creator yang ternama di itu gara-gara dia cowok bener-bener cowok banget gitu tapi dia suka pakai heels dan dia diundang ke semua fashion show, semua desainer yang pernah kalian lihat gitu. Itu it makes you feel powerful. Mau pinjam? Oke, gojekin gitu. Nah, ini kan heels ya. Iya. Size-nya terbatas dong. Benar. Jov, ini kaki lu berapa? 41. Oh, lu 41? Oh, gue nggak dapet. Gue pasti 44 gue. Oh, iya, gak bisa, makanya gue salah yang gue pertanyakan. Jovi pakai heels, oke. Heels capek dong berarti. Dan size-nya lu, ternyata 41 ya kejawab berarti ada. Ada kalau gue. Tapi masih banyak lah komen-komen negatif ya, masuk ke Instagram, masuk ke YouTube. Surprisingly sekarang jarang banget. Oke. Surprisingly sekarang jarang banget. Benar-benar mungkin karena dari dulu aku gitu ya, aku nggak pernah kalau diundang ke mainstream media aku biasanya nggak mau. Aku maunya mainnya di kanal yang YouTube lah, kalau nggak podcast kayak gitu itu aku mau. Tapi kalau diundang ke TV gitu aku nggak mau karena aku nggak mau mengundang orang-orang yang nggak mengerti. Hanya untuk apa? Kalau aku jadi viral buat apa nih? Nanti ada orang-orang kayak gitu nggak suka. Aku lebih suka my circle atau my followers lebih small yang mengerti, yang suka aja. Aku nggak perlu jadi viral, aku nggak perlu jadi apa. Tapi penting mengerti dan I feel accepted gitu sih. Kayak feel accepted tuh sampai sekarang masih jadi hal yang sangat penting buat aku. Kalau aku sudah merasa tidak diterima, aku tidak akan merasa nyaman sama sekali gitu. Dan maybe aku bisa ninggalin si dunia YouTube ini kalau I don't feel accepted. Dan that's what surprised me. Aku bikin YouTube itu salah satu ketakutan aku adalah kayak gue diterima gak ya, nanti gue diapain nih, komen gue isinya bencong semua gitu loh, masih ketakutan. Oh, masih ada ya, masih ada sampai sekarang. Sekarang gue udah kibas rambut, udah gue kalau lo ngomong gue bisa bayar listrik lo pakai opini gue, pakai bayar listrik gue pakai opini lo, baru udah kibas aja. Nah, kalau lo juga butuhnya pekerjaan ya kesini gitu. Sekarang berapa? 150 outlet ya? Street Boba ya? Street Boba 159 kemarin baru buka, yang Gilda udah 79 apa 80-an. Kalau bacot lo belum bisa ngapa-ngapain, gak usah dulu deh sobat. Berat nih saingannya. Gue pengen nanya, berarti banyak dong orang-orang datang ke lo yang curhat juga gitu loh, Jov. Dari DM, dari banget. YouTube. Mulai dari yang sangat positif, sangat nyentuh aku, sampai ada orang yang kata kuda juga banyak. Maksudnya kata kuda adalah kayak dulu dia di sana salah satu orang yang ngebully aku. Misalnya kita ngomongin yang jelek dulu, dia orang salah satu yang ngebully aku, nyapa aku aja nggak pernah. Paling dia yang salah satu ngeprok-ngeprokin bencong. This one time tiba-tiba dia nge-DM aku, dia nge-reach out sama saudara aku, which is kita dulu satu sekolah emang saudara aku. Terus dia nge-reach out, bilangin dong ke Jovi bikin video buat istri gue, semoga mengirim makan buat gini-gini. Nanti kalau ditanya istri gue, bilang ya kita temenan dulu. Kita udah siapa lu nyapa gue aja gitu, bukan karena dengan lu pikir kita bisa lupa gitu atas yang lo udah lakuin. Lu mau dibilang sombong ngapain, don't give a fuck. Tapi kalau orang baik sama gue bakal gue ingat sampai gue mati. Tapi lo nggak, gue bukan sekarang juga masih bukan siapa-siapa. Tapi dulu gue yang lo masih anggap sampah, lo anggap gue kayak sampah. Sekarang gue kayak gini, kenapa mendadak lo baik dan mendadak kita jadi teman? Nanti kan masa aku kayak masih suka kayak geli sendiri, baik banget jadian kayak gitu. Terus ada satu lagi, ini yang paling memorable banget buat aku
maksudnya followersnya pada saat itu tidak sebesar itu, tapi ada anak kecil. Ini di sini yang makin ngebuka pikiran aku, ada anak kecil nge-DM aku. Dia ngomong, "Kak, aku ini anak SD baru mau masuk SMA dan aku ini tuh ketua tim sepak bolanya dia kayak gini nih Kak, tapi asal kakak tahu aku nggak malu untuk ngelainin buat kakak, tapi aku seneng banget pakai baju cewek. Tapi aku nggak bisa, jadi nanti itu bikin aku sedih banget loh, karena aku ngerasa itu ngeliat aku dulu, aku seneng pakai baju cewek, aku sampai makein celana dalam adik aku. Mungkin to you guys it sounds super weird, tapi kamu nggak pernah tahu apa yang mereka battling di dalam situ. Makanya aku ngerasa nyaman, aku memakai baju cewek, aku ngerasa nyaman. Itu padahal cowok, dia ngirim fotonya dia anak yang laki banget yang main bola, tapi dia merasakan itu deep down dan dia nggak tahu harus lari kemana. Ngerti gak? Dan itu bikin aku sedih karena aku kebayang dulu aku nggak bisa lari ke siapa-siapa, dan I know aku cuma bilang udah kamu tenang aja Evans. Aku nggak ngerti arahnya dia kemana, itu menurut aku bukan kelainan seksual, tapi dia ngerasa yang di dalam diri dia tuh beda, tapi gue tidak bisa menunjukkan nih gue mau diapain sama mama gue. Itu anak 6 SD yang kasarnya masalah seks masalah apa aja mungkin belum ngerti ya, otaknya aja belum ke develop fully, tapi dia sudah merasakan itu. Dan kamu bilang itu penyakit, that's not a disease, you were born with it, kamu tuh terlahir seperti itu gitu loh. Kayak itu tuh menurut aku baik banget ngebuka pikiran aku, makin dengan aku sekarang punya huge following dan orang bisa nge-reach aku kayak gitu, itu pikiran aku makin terbuka. Aku dapat rezeki, aku bisa traveling keliling dunia, itu bikin pikiran aku makin terbuka gitu. Ya mungkin tuh some people kayak alah lu gini-gini, tapi I believe in that gitu. Tapi emang susah ya Jeff, awalnya itu kan pasti susah ya, struggle-nya juga gede. Ya, battle lah. Lu pernah kena mental gak sih itu? Itu kan lu ke sekolah kan sebelum itu kan? Sebelum itu. Nah setelah itu lu misalnya oke, gue udah jujur nih, lu pernah kena gak mental? Puji Tuhan enggak, malahan justru lu kayak terbebaskan gitu. Gue ngelilingin sama ya itu, karena gue nggak disupport. Gue waktu itu tinggal di Bandung sama bokap gue tidak disupport di keluarga, tapi gue dikelilingin support system yang lain. Makanya tadi gue bilang support system itu not always your family. My best friend yang sampai sekarang aku sahabatan udah berbelas-belas tahun. Itu dari SMP. Dari aku mulai cari jati diri makin bingung kan SMP SMA kan kayak gitu, yang makin bingung lagi. Aku SMP masih terpelajar nih, maksudnya terpelajar adalah masih belajar, masih main karet, masih kayak anak zaman dulu banget lah, nggak kayak anak SMP sekarang mungkin yang beda. Tapi pas di SMA aku itulah yang di situ aku mulai kenal dunia, mulai bandel, mulai kayak oh ternyata aku tidak sendiri di dunia ini, banyak juga nih kasarnya bencong-bencong yang lain kasarnya gitu loh. Kayak maksudnya aku at least menemukan orang yang punya same interest. Kalau dulu kan aku selalu merasa sendiri, di situ aku bandel sih, bolos sekolah apa-apa, tapi di situ aku makin terbuka banget ya itu, dan itu yang ngajarin aku banyak. Itu juga pengalaman bandel apa semuanya. Itu muncrat nih. dan gini, lo kan desainer juga ya Jeff ya? Iya. Ini sih selalu gue bahas ke teman-teman desainer juga, kalau bisa sekarang itu nggak usah nge-label lah female, male. Iya, true. Pakaiannya gitu loh. Itu kan karena ngebantu juga gitu kan. Karena kan kita udah mulai ke genderless gitu loh. Yeah. Kalau lo misalnya Men's Fashion Week, ya Men's Fashion Week gitu kan. Kalau bisa ya udah kita genderless aja sekarang gitu loh. Nah, kalau clothing line lu sendiri gimana aja? Clothing line aku sebenarnya kayak gitu. Mostly ada sebagian ya. Kalau dress mungkin kalau if you wanna wear it then wear it. Who bloody cares? Misalnya cowok ada yang mau pakai. Tapi kalau yang lainnya mostly aku bikinnya ini bisa dipakai cewek dan cowok. Kayak gitu loh, nggak mau yang like I said, pakaian itu tidak punya kelamin. Jadi tidak perlu kamu kelamin-kelaminkan kayak ini tuh buat cowok. Enggak, if you like it then wear it simple. Jadi brand aku semuanya mostly selain yang misalnya ada yang terlalu feminin, sebenarnya banyak ada aja sih cowok yang pakai, tapi kayak dress yang kayak misalnya backless kayak gini, ada cowok yang nggak berani kan, otot gue kemanain, bulu gue kemanain kasarnya gitu. Tapi if you wanna wear it then wear it. Kan adem ya itu ya. Adem kan ya. Iya dong, secara logikanya adem banget dong. Aduh, nah Jof, sekarang kan lu udah impact lu kan gede banget nih. Tahu tuh. Impact lu sangat gede ya. Udah influencer lah, bahkan lu dikasih. Gue benci banget lo dengar kata influencer. Kenapa tuh? Nggak tau kayak influencer, apalagi aku kayak ngelihat nih, aku nggak mau menjelekkan siapapun, nggak, tapi kalau aku bilang gue tuh influencer, yang lo influence apa sih? Itu ngerti gak? Influencer itu sebutan dari orang. Kalau orang kamu sudah menginfluence baik di hidup dia, mereka bisa panggil kamu influencer. Tapi kalau kamu self-proclaim influencers, that's just plain stupid. Lu nyuruh orang pakai pemutih selangkangan aja, lu bilang diri lu influencer. Nanti kan iklan lo di Instagram aja, iklan pemutih selangkangan, mau promosiin produk. Influence dari mana? Influence orang buat belanja, that's not influencer. Influencer itu sebutan menurut aku yang harus disebutkan sama orang terhadap orang lain saat kamu, oh kak, kamu tuh influence aku jadi berani jadi diri sendiri. Oh kak, kamu tuh bikin aku berhemat. Oh kak, kamu bikin aku lebih sehat. Itu menurut aku influencer, influence gitu. Makanya aku nggak pernah nyebut aku influencer. I'm a content creator. Kalau nanti aku tiba-tiba nge-influence orang, dan itu nilai lebih buat aku, maksudnya. Tapi aku nggak pernah ngomong
aku influencer gitu loh, ngerti gak sih? Tapi ya, gue menyebut lo influencer sih, karena lo nge-influence gue. Ya menjadi jujur itu ya susah banget. It's hard. Ini Indonesia dan ya kita nggak bisa menepis bahwa itu susah gitu loh. Ini gue mau nanya, lo nge-proclaim bahwa lo itu androgyny. Betul. Androgyny itu apa sih, Jof? Androgyny itu saat your taste in fashion itu nggak cuma kebatas satu gender. So it's male and female, not only taste in fashion. Tapi pembawaan aku, mungkin aku kadang terlihat kalau lagi diam bisa kayak cewek, tapi bawaannya nanti kadang kayak preman kayak gitu-gitu loh. Menurut aku androgyny bukan cuma fashion dong. Sebenarnya itu sebutannya buat fashion dong, tapi karena orang di sini tuh butuh label. Jof itu sebenarnya apa sih kalau bukan bencong? Ya, cowok yang berpakaian seperti cewek. Kalau ngomong ada bilang cross dresser, enggak sih, gue nggak selalu pakai baju cewek. Ada gue pakai baju ini kemeja cowok. Ini tank top cewek, sandalem cewek, nggak ada mau. Nggak harus dibuktikan sih coba perkara sulit. Gitu loh. Jadi your sense of fashion, mungkin juga pembawaan diri kamu, mungkin aku kadang terlihat seperti wanita, kadang seperti cowok juga. Masih itu kayak gitu sih menurut aku. Nah gini, oke, pertanyaan gue, berarti kalau kita masih ngomongin fashion doang ya, kalau misalnya genderless itu berarti androgyny itu dihapuskan? Androgyny kan gak ada gender. Androgyny juga kan genderless. Dia itu in between. Jadi it's either you wanna be both. Ya, I know. Maksud gue ketika seharusnya fashion itu tidak punya gender, berarti terminologi androgyny itu mungkin bisa dimasukin jadi ke genderless, karena androgynous itu part of genderless, karena tidak mau, ya itu nggak punya kelamin, jadi dia bisa dihilangkan, either diganti, it's the same. Makanya gue tanya tadi inspirasi lo apa, karena lo pencinta anime. Iya dulu. Nah dan gue berarti itu inspire lo juga dong. Itu what inspired me to do fashion lebih tepatnya. Jadi saat gue kecil, gue tuh setiap nonton tuh gue tuh memorize semua baju mereka. Memorize karena kita nggak punya akses. Aku tidak punya komiknya pas awal-awal nih ya. Aku biasanya nontonnya dulu di RCTI. I don't know how old are you now? 28. Masih. Jadi kita masih satu angkatan lah ya, kurang lebih. 3 tahun doang. Kurang lebih angkatan masih. Jadi kita kan dulu nonton kartun di RCTI, di Dora. Minggu pagi ya, iya, minggu pagi. Jadi di setiap pagi tuh aku memorize, aku gambar, ini mah jelek. Ini awal lo ngedesain lah ya? Awal, aku bikin lagi nih kostumnya, dulu gitu. Jadi awalnya aku tuh suka fashion kayak gitu, tapi aku belum mengerti nih ada sebuah pekerjaan namanya fashion designer. What I love, aku suka menggambar dan aku suka ganti-gantiin kostum. Disitulah awalnya. Pada saat itu, lo kan akses lo ke heels juga belum ada, akses lo ke dress juga belum ada. Nah, nggak ada duit sih lebih Nah itu cara lo berpakaian gimana, Jo? Dari cara gua berpakaian sebenarnya sudah nyentrik, tapi belum seperti itu karena ya you don't have uangnya. Apa kalau minjem punya adik lo? Nggak ada. Dulu kan gue tinggal sendiri. Oh gitu. Sama kakak aku kan bolak-balik rehab terus. Aku tinggal kalau sendiri. Sarah di Jakarta. Kan pas divorce Sarah kan papanya beda. Makanya Sarah bule ini Jawa Cina, Bu. Oke. Sarah tuh di Jakarta, jadi aku ketemu kalau weekend atau libur panjang aja. Terus udah, jadi kalau dari dulu nggak ada akses, tapi memang udah nyantrik aja. Aku tuh bisa dari baju ini aku gunting sendiri, udah kayak gitu tuh udah sendiri lah ya, kecil, DIY lah ya, sendiri DIY. Gitu. Nah makanya gue penasaran, Jovi sekarang punya duit. Nah sekarang aku udah punya uang sendiri. Nah dulu Jovi tuh gimana cara, maka gue thrifting semua apa bisa, tapi dulu mungkin aku sampai SMA itu masih tertahan kenapa? Karena kita dulu pas SMA, SD, SMP kan kita keterbatasan peraturan. Gak mungkin gue tiba-tiba datang pakai rokan ke terus sekolahnya. Gondrong nih kan sekarang. Dulu gondrong itu lulus SMA langsung manjangin rambut. Dan yang the funny thing adalah mami aku yang gak ngebolehin aku potong pendek malahan. My mom. Berarti lo mulai itu setelah sekolah dong, nggak mungkin pakai sekolah lo ini kan? Pas SMA itu udah mulai pakai makeup. I love using eyeliner karena aku punya. Pas sekolah? Enggak, pulang sekolah. Pulang sekolah, jadi kalau mau kemana-mana langsung mulai pakai makeup gitu. Jadi dari SMA aku udah ngarah ke sana. Menurut lo lagi nih, seberapa penting sih mendengarkan suara hati itu sendiri? Wow, itu aku tuh belajar banyak sama pengalaman my life experience. Saat aku tidak mendengarkan insting atau kata hati, bener kan, that's what you mean, right? Kata hati itu tuh selalu end up-nya, harusnya hati aku situ ngomong, kan, bego lu udah ngomongin. Sekarang apapun itu, mau masuk tidak di akal, I always follow my heart. Kalaupun nanti hasilnya tidak sesuai sama yang hati aku bilang, aku sudah tahu resikonya. Jadi what most important, of course we have to think smart, tapi kadang-kadang menurut aku Cancer perasa banget, jadi menurut aku kata hati itu paling penting. It's super duper important in order for me to do anything, aku ngikutin kata hati. Memulai berbisnis, aku ngikutin kata hati. Berhubungan sama orang, aku ngikutin kata hati.
bisa bagi tips and trick dong bagi buat pendengar-pendengar kita, pendengar dan penonton, gimana sih cara berdamai dengan diri sendiri, cara jujur dengan diri sendiri, atau kalau dalam arti lo ya cara mencari jati diri. Semuanya itu untuk cara mencari jati diri itu. Karena kan lu struggle juga dulu. Iya, dimulai dengan kejujuran. Itu yang tadi aku sebutin, dimulai dari kejujuran sama diri sendiri. Percayalah aku, saat kamu jujur, itu kamu gak ada beban. Kamu udah gak peduliin lagi, kamu lebih enak, hidup kamu lebih plong. Saat kamu enggak tuh enggak. Mungkin masih banyak yang takut untuk melangkah ke sini, nanti ada resiko. Semua yang kamu lakuin itu ada resikonya. Selalu apapun itu, mau baik mau buruk, semua ada resikonya. Jadi either way mau kamu jalan ke kanan, jalan kiri, kamu akan terus ngadepinnya itu. Tapi dengan kamu jujur ke diri kamu sendiri, kamu tenang, kamu nerima segala kekurangan kamu tidak minta terlahirkan seperti ini, itu akan lebih lancar, jalan lebih mudah. Kerikil-kerikilnya kamu lewatin dengan mudah, karena kamu tidak mengangkat batu di sini, nggak mengangkat gunung di sini kamu kayak apa tadi kamu bilang bebas, bener-bener kamu bebas gitu loh. I'm not talking about agama di sini, nggak talking about apa, tapi aku penerimaan diri kayak gitu sih. Ya itu dia, Jof, terima kasih buat waktunya. Pleasure, I had so much fun. Mungkin kita bisa collab lagi di Social Experiment karena banyak yang bisa digali dari followers lu. Karena kan ya seperti gue bilang ya, influence lo di gue aja sangat berdampak gitu loh, apalagi ya followers lo yang udah nge-follow gitu loh. Bahkan kemarin gue juga nonton live lo yang jual-jualin tas. Dari situ gue belajar, iya gue harus nge-interview dia gitu loh. Gue pengen tahu pribadinya seperti apa gitu loh. Nah, Jovi Aduguna Hunter, terima kasih atas waktunya. Thank you so much semuanya.